warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di pertemuan hari ini. Ramadhani, dan di sini saya ditemani oleh tiga teman saya, yaitu yang pertama ada Mbak Dira Sahida Zerlina, dan yang kedua ada Mas Lani Yoga Dwi Saputra, dan yang ketiga ada Mas Rahmat Nurholis. Sebelum masuk pada susunan acara kita hari ini, yaitu kita pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Dira Sahida Zerlina untuk menyampaikan materi pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mbak Kaila, terima kasih. Sebelum saya masuk ke pertemuan 1, saya akan menjelaskan identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, identitas RPP, Satuan Pendidikan di SD Negeri Lanusari 2, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 3, semester 1, tema Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema Ciri-ciri dan Kebutuhan Makhluk Hidup, alokasi waktu 4 pertemuan 8 kali 35 menit, tahun pelajaran 2025-2026. Kompetensi inti: 1. Spiritual, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat lain. Yang keempat, keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, masuk ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam tulisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kompetensi dasar 3.2, menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar serta upaya pelestariannya. Kompetensi dasar 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam tulisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. 3.1.2, membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. 3.1.1, menjelaskan siklus hidup hewan dan tumbuhan sederhana. 3.2.2, menyebutkan upaya pelestarian makhluk hidup. 4.1.1, mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. 4.2.1, menggambar skema siklus hidup hewan sederhana seperti kupu-kupu atau kata. Pertemuan 1, tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasi minimal 5 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan lembah kerja, siswa dapat menuliskan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, materi pembelajaran ada 3. Yang pertama, materi reguler, ciri-ciri makhluk hidup, bergerak, bernapas, tumbuh, dan berkembang membutuhkan makanan dan air, peka terhadap rasa, berkembang baik, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Yang kedua, materi pengayaan, kelompokan organisme berdasarkan tingkat kerumitan ciri kehidupan,
protozoa, fungsi plantae, animalia. Yang ketiga, materi remedial, pengulangan materi ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan kartu gambar yang sederhana. Yang ketiga, media dan bahan. Untuk media, menggunakan gambar atau poster ciri-ciri makhluk hidup, video singkat makhluk hidup, papan tulis, whiteboard. Alat dan bahan, lembar kerja beserta bidik, pensil warna, gunting, lem karton. Sumber belajar, yang pertama, buku siswa kelas 3 tema 1, buku guru kelas 3 tema 1, dan lingkungan sekitar sekolah. Langkah-langkah pembelajaran, yang pertama, pendahuluan 10 menit dengan guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa bersama, guru mengecek kehadiran siswa, resepsi seperti guru bertanya, anak-anak apakah batu bisa bernapas? Bagaimana dengan kucing? Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan. Siswa mengamati poster atau gambar berbagai makhluk hidup dan benda tak hidup. Guru menjelaskan 7 ciri-ciri makhluk hidup dengan contoh konkret. Siswa berdiskusi berpasangan untuk membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Setiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siswa mengerjakan LKPD, mengelompokkan gambar menjadi makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang terakhir, guru memberikan penguatan materi dan meluruskan kesalahan konsep. Untuk penutup 10 menit, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Guru mengerjakan soal evaluasi singkat 5 soal isian, dan guru memberikan tindak lanjut. Siswa diminta mengamati makhluk hidup di rumah, dan yang terakhir doa penutup dan salam. Penilaian asesmen yang ada 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan dengan tes tulis, soal isian 5 butir, skor maksimal 100. Yang kedua, aspek keterampilan, unjuk kerja, rubrik diskusi dan LKPD, skor 1-4 tiap aspek. Yang ketiga, aspek sikap dengan observasi, lembar pengamatan sikap, aktif, jujur, dan kerjasama. Untuk pertemuan 2 selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Landi. Baik, untuk pertemuan 2, pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh hewan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu darat, air, amfibi dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, siswa dapat membedakan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora beserta contohnya dengan tepat. Melalui kegiatan LKPD, siswa dapat mengelompokkan hewan ke dalam tabel berdasarkan tempat hidup dan jenis makanannya secara mandiri. Yang kemudian adalah materi pembelajaran, yaitu materi reguler jenis hewan berdasarkan tempat hidup, yaitu hewan darat, hewan air, hewan amfibi, darat dan air. Jenis hewan berdasarkan makanan, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan segala. Untuk materi pengayaan, kaitan antar tempat hidup dan jenis makanan hewan. Contoh hewan langka di Indonesia beserta habitatnya, seperti harimau Sumatera, komodo, dan orangutan. Materi remedial, pengulangan pengelompokan hewan menggunakan kartu gambar sederhana disertai keterangan tempat hidup dan makanannya. Kemudian media dan bahan. Untuk media, poster gambar aneka hewan, papan tulis, dan kartu gambar hewan. Kemudian ada alat dan bahan, yaitu LKPD, pensil warna, gunting, dan lem karton. Kemudian ada sumber belajar, yaitu buku siswa kelas 3 tema 1, buku guru kelas 3 tema 1, ensiklopedia sains anak SD, dan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan 10 menit. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa bersama. Guru mengecek kehadiran siswa. Persepsi, guru bertanya, anak-anak, di mana ikan hidup? Bagaimana dengan sapi? Apakah mereka makan makanan yang sama? Kemudian siswa menjawab pertanyaan secara lisan dari guru yang membangun rasa ingin tahu. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian bagian inti 50 menit. Guru menampilkan poster atau gambar berbagai hewan seperti sapi, ikan, katak, singa, ayam, elang, kelinci, buaya,
Siswa menyebutkan nama hewan yang mereka kenali. Guru menjelaskan pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidup seperti darat, air, dan amfibi, dan jenis makanan seperti herbivora, karnivora, omnivora, disertai contoh konkret. Kemudian siswa dibagi dalam kelompok kecil beranggota 4-5 orang, menerima kartu gambar hewan, lalu mengelompokkannya ke dalam label pada karton yang telah disediakan. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja di depan kelas, guru meluruskan kesalahan konsep dan memberikan penguatan. Pada bagian penutup, yaitu 10 menit, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Siswa mengerjakan soal evaluasi singkat 5 soal lisan di LKPD. Kemudian ada tindak lanjut, siswa diminta membawa gambar hewan dari majalah atau internet untuk pertemuan berikutnya. Dan terakhir doa penutup dan salam. Kemudian ada penilaian atau asesmen. Dari aspek pengetahuan, jenis penilaian tes tulis, instrumen kuis tanya jawab 5 pertanyaan dengan skor maksimal 100. Kemudian ada keterampilan berupa produk dan instrumen tabel pengelompokan hewan dengan keterangan rubrik kelengkapan dan kerapian. Dari aspek sikap, jenis penilaian berupa observasi dan instrumen lembar pengamatan, keterangan, rasa ingin tahu, dan kerjasama. Baik, pada pertemuan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Kaila Rahmadani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kan, pertama tiga, siklus hidup hewan. Tujuan pembelajaran ada yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menjelaskan siklus hidup kupu-kupu metamorfosis sempurna secara berurutan. Melalui diskusi, siswa dapat membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Melalui kegiatan menggambar, siswa dapat membuat skema siklus hidup hewan dengan benar. Yang B, materi pembelajaran ada materi reguler. Siklus hidup hewan metamorfosis sempurna. Ada telur, larva, pupa, imago. Contoh kupu-kupu. Nyamuk metamorfosis tidak sempurna. Telur, nimfa, dewasa. Contoh belalang kecoa. Materi pengayaan siklus hidup hewan tanpa metamorfosis, ayam dan kucing. Perbandingan siklus hidup berbagai kelompok hewan vertebrata. Yang ketiga, materi remedial, pengulangan urutan metamorfosis kupu-kupu menggunakan kartu urutan gambar. Yang C, media dan bahan. Media, gambar siklus hidup kupu-kupu dan belalang, video animasi metamorfosis. Alat dan bahan, LKPD, kertas gambar A4, pensil, warna atau krayon. Yang D, sumber belajar, buku siswa kelas 3 tema 1 dari Kemendikbud. Yang kedua ada video animasi metamorfosis kupu-kupu dari YouTube Edukasi, dan yang ketiga ada poster siklus hidup hewan. Langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan 10 menit, deskripsi kegiatan ada. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Yang kedua ada persepsi, guru bertanya, pernahkah kalian melihat ulat? Ulat bisa berubah menjadi apa? Yang ketiga, siswa mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan dan pembelajaran. Setelah itu ada inti, 50 menit. Guru menampilkan video atau gambar siklus hidup kupu-kupu. Yang keenam, siswa mengamati dan mencatat tahapan metamorfosis pada LKPD. Yang ketujuh, guru menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan gambar. Siswa berdiskusi kelompok membandingkan siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Yang kesembilan, siswa menggambar dan mewarnai skema siklus hidup kupu-kupu pada kertas gambar. Yang ke-10, karya siswa ditempel di papan pajak kelas. Penutup 10 menit, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Evaluasi, siswa mengerjakan 5 soal pilihan ganda di LKPD. Yang ke-12 ada tindak lanjut, siswa diminta mencari informasi tentang siklus hidup kata. Dan yang terakhir ada doa penutup dan salam. Dalam penilaian kita ada aspek pengetahuan, jenis penilaian tes tertulis, instrumen soal pilihan ganda 5 butir dan keterangan skor maksimal 100.
keterampilan, jenis penilaian produk, gambar skema siklus hidup, rubrik, ketepatan, dan kreativitas. Yang terakhir ada sikap, observasi, lembar pengamatan, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk pertemuan terakhir akan dijelaskan oleh teman kita. Dipersilakan Kak Rahmat. Terima kasih untuk pertemuan keempat, yaitu pelestarian makhluk hidup 2 kali 36 menit. Tentunya pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3 cara pelestarian makhluk hidup. Melalui kegiatan membuat poster, siswa dapat mengomunikasikan pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup. Terakhir, melalui refleksi, siswa dapat menyebutkan perilaku sehari-hari yang dapat membantu pelestarian makhluk hidup. Untuk materi pembelajaran, ada materi reguler, yaitu pelestarian makhluk hidup. Ada in situ atau di habitat asli seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan juga taman nasional, dan juga ex situ atau di luar habitat asli seperti di kebun binatang dan kebun raya. Contoh hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Kemudian materi pengayaan, penyebab kepunahan makhluk hidup seperti perburuan liar, kerusakan habitat, dan pencemaran. Kemudian organisasi pelestarian internasional seperti IUCN dan juga WWF. Selanjutnya materi remedial, menyebutkan kembali contoh cara menjaga lingkungan sederhana yang bisa dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. C. Media dan bahan. Untuk media, yaitu gambar hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Contohnya seperti poster pelestarian lingkungan. Alat dan bahan, kertas karton, pensil warna, spidol, lem, dan gunting. Kemudian D. Sumber belajar. Yang pertama ada buku siswa kelas 3 tema 1 dari Kemendikbud. Yang kedua ada buku referensi hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Yang ketiga, website resmi KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian I. Langkah-langkah pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan, waktunya 10 menit. Kegiatannya adalah yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Kedua, persepsi guru menunjukkan gambar harimau Sumatera dan bertanya jumlahnya yang tersisa. Yang ketiga, siswa menjawab dan guru membangun motivasi pentingnya menjaga alam. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti 50 menit. Kegiatannya adalah guru memperlihatkan gambar berbagai hewan dan tumbuhan langka asli Indonesia. Kedua, siswa berdiskusi kelompok. Materinya adalah mengapa makhluk hidup bisa punah. Kemudian kemudian yang ketiga, guru menjelaskan cara pelestarian in situ dan ex situ dengan contoh di kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, siswa membuat poster pelestarian makhluk hidup secara berkelompok. Yang kelima, setiap kelompok mempresentasikan posternya di depan kelas. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penguatan dan apresiasi. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatannya yang pertama, bersama siswa menyimpulkan seluruh materi pembelajaran pertemuan 1-4. Yang kedua, evaluasi akhir. Siswa mengerjakan soal evaluasi sumatif. Kemudian yang ketiga, guru memberikan pesan moral tentang menjaga kelestarian alam. Dan yang terakhir adalah doa penutup dan juga salam. Untuk penilaian atau asesmen, aspeknya adalah ada pengetahuan, jenis penilaiannya tes tulis, instrumennya soal sumatif struktur, skor maksimal 100. Aspek kedua adalah keterampilan, jenis penilaian adalah produk, instrumennya poster pelestarian makhluk hidup, keterangannya
isi tampilan presentasi. Kemudian aspek sikap, jenis penilaian, observasi, instrumennya adalah lembar pengamatan, keterangan, peduli lingkungan, dan kerjasama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Baik Bapak Ibu dosen yang kami hormati, terima kasih atas waktu dan perhatiannya selama presentasi dari kelompok kami berlangsung. Mohon maaf tadi ada kendala untuk presentasi karena dibatasi oleh waktu. Dan juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun selama saya memandu masih terdapat kekurangan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Dengan ini saya nyatakan acara presentasi selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.